Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan menerangkan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada zaman penjajahan, Pancasila pada zaman kebangkitan nasional, Pancasila pada zaman penjajahan Jepang, dan Pancasila pada zaman proklamasi kemerdekaan. Setelah itu, masa setelah proklamasi. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam penjajahan. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun, sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 dengan memaksa beban kewajiban terhadap rakyat. Pada awal kebangkitan nasional abad ke-20, di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia, kebangkitan nasional pada tahun 1908. Banyak muncul pergerakan nasional seperti yang pertama Budi Utomo, yang kedua Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI, dan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dengan pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usulan hukum dasar negara yang menjadi awal pembentuk Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam masa penjajahan. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sebelum bangsa Indonesia menjadi sebuah negara. Pada saat itu sudah ada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang penerapannya masih belum utuh. Seperti kerajaan pertama Indonesia yaitu Kutai. Dilihat dari kebersamaan yang tumbuh dalam suatu kerajaan, begitu juga kerajaan-kerajaan yang muncul setelah kerajaan Kutai, setelahnya Islam seperti Demak dan lain-lain. Pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Indonesia yang mencari pusat tanaman rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Selanjutnya Pancasila dalam zaman proklamasi. Proklamasi merupakan titik kulminasi atau jenuh atau tinggi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandatangani dengan proklamasi. Selanjutnya, Pancasila dalam kemerdekaan. Sidang PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Pada tahun 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Yang pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila tidak dianggap bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan pertemuan di Pejambon, Jakarta, dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah. Maka Soekarno dan Hatta melakukan musyawarah dan setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI untuk mengesahkan UUD Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila era kemerdekaan. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya 16 Agustus 1945 perundingan golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Disahkan menjadi preambul Undang-Undang 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.